kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan iptek yaitu AI yang mencakup mata pelajaran sejarah peminatan, sosiologi, dan geografi. Perkenalkan, saya Sabiha Nuralia. Perkenalkan, saya Zafira Irunisa. Saya Hasmiranda. Saya Putri Nabila. Saya Nelanjani Ramadan. Saya Aulia Rabina. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu perubahan teknologi paling besar dalam sejarah manusia modern. AI tidak hanya mempengaruhi cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga mengubah struktur sosial, pola sejarah, peradaban, serta dinamika ruang dan wilayah di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, perkembangan AI dapat dikaji secara mendalam melalui perspektif sosiologi, sejarah, dan geografi. Selanjutnya, perspektif sejarah. Perkembangan AI dari segi perspektif sejarah, AI berakar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak revolusi industri, gagasan tentang mesin yang dapat berpikir mulai muncul pada pertengahan abad 20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika komputer pertama dikembangkan untuk kepentingan militer dan ilmiah. Tokoh seperti Alan Turing menjadi pelopor dengan gagasan tentang kecerdasan mesin yang menandai awalnya sejarah AI menjadi bidang ilmu. Selanjutnya adalah perkembangan modern. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, perkembangan AI semakin pesat seiring kemajuan komputer, internet, dan big data. Sejarah menunjukkan bahwa AI berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia akan efisiensi dan kecepatan. Dari mesin industri, sistem perbankan, hingga teknologi ponsel pintar, AI menjadi bagian dari perjalanan sejarah digital yang mengubah cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Dampak positif AI dalam sejarah peminatan. Yang pertama, mempermudah akses sumber sejarah. AI mampu pencarian arsip digital, dokumen sejarah, dan literatur dengan cepat sehingga siswa lebih mudah mempelajari peristiwa masa lalu. Yang kedua adalah membantu analisis peristiwa sejarah. AI dapat mengelola banyak data sejarah sehingga membantu memahami pola, kronologi, dan hubungan antar peristiwa. Yang ketiga adalah pelestarian peninggalan sejarah. Teknologi AI digunakan untuk mendigitalisasi naskah kuno, foto, dan artefak bersejarah agar tidak dirusak oleh waktu. Yang keempat adalah pembelajaran sejarah lebih menarik. AI menghadirkan media interaktif seperti rekonstruksi peristiwa sejarah yang membuat pelajaran tidak membosankan. Dan yang kelima adalah meningkatkan efisiensi penelitian sejarah. Proses pengumpulan dan pengelolaan data sejarah menjadi lebih cepat dan sistematis. Dampak negatif AI dalam sejarah peminatan. 1. Menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Ketergantungan pada AI dapat membuat siswa merasa kurang terbiasa menganalisis sumber sejarah secara mandiri. 2. Resiko kesalahan dan bias sejarah. AI bergantung pada data yang tersedia sehingga bisa menghasilkan informasi sejarah yang tidak lengkap atau bias. Yang ketiga, mengaburkan nilai kemanusiaan dalam sejarah. Sejarah tidak hanya berisi data, tetapi juga nilai moral dan pengalaman manusia yang sulit sepenuhnya dipahami oleh AI. 4. Ketergantungan teknologi berlebihan. Penggunaan AI terus-menerus dapat mengurangi keterampilan membaca arsip dan sumber primer secara langsung. 5. Potensi penyalahgunaan informasi sejarah. AI dapat digunakan untuk memanipulasi fakta sejarah demi kepentingan tertentu.
Perspektif sosiologi. Perubahan sosial dalam perspektif sosiologi, AI membawa dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat. Kehadiran AI mengubah hubungan antara manusia dan pekerjaan, di mana banyak pekerjaan manual mulai digantikan oleh mesin cerdas. Hal ini menimbulkan perubahan kelas sosial, munculnya jenis pekerjaan baru, serta kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran di beberapa kelompok masyarakat. Selanjutnya, perspektif sosiologi interaksi dan budaya. AI juga memengaruhi pola interaksi sosial dan budaya. Media sosial, algoritma, rekomendasi, dan asisten virtual membentuk cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dari sudut pandang sosiologi, hal ini dapat memperkuat solidaritas sosial melalui konektivitas global, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah seperti ketergantungan teknologi, individualisme, dan kesenjangan digital. Sebab akibat perkembangan AI dalam kehidupan sosial. 1. Perkembangan teknologi AI. Sebab kemajuan iptek dan digitalisasi, kebutuhan efisiensi dalam kehidupan modern, banyaknya data dari internet, media sosial, dan perangkat digital. Akibat sosial, pola interaksi masyarakat berubah, lebih banyak interaksi daring, ketergantungan pada teknologi meningkat, muncul budaya serba cepat dan instan. 2. Penggunaan AI dalam media sosial, sebab AI digunakan untuk algoritma rekomendasi seperti konten, iklan, atau video. Tujuan meningkatkan engagement pengguna. Akibat sosial, munculnya filter bubble masyarakat hanya melihat informasi sejenis, polarisasi pendapat di masyarakat, perubahan pola komunikasi sosial, lebih individual, kurang tatap muka. 3. AI dalam dunia pendidikan. Sebab kebutuhan pembelajaran yang fleksibel dan personal, perkembangan platform digital dan AI edukatif. Akibat sosial, akses belajar lebih luas, ketimpangan sosial makin terlihat digital device. Peran guru bergeser dari sumber utama fasilitator. 4. AI dan dunia kerja. Sebab AI mampu bekerja lebih cepat dan efisien, perusahaan menekan biaya produksi. Akibat sosial, sebagian pekerjaan manusia tergantikan. Otomatis muncul jenis pekerjaan baru berbasis teknologi. Tuntutan peningkatan keterampilan, reskilling dan upskilling. 5. AI dan stratifikasi sosial. Sebab tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses teknologi, perbedaan kemampuan literasi digital. Akibat sosial, kesenjangan sosial antara kelompok melek teknologi dan tidak dominasi kelompok tertentu dalam ekonomi digital. Ketidakmerataan kesempatan sosial. 6. AI dalam pengawasan sosial. Sebab penggunaan AI pada CCTV, face recognition, big data, alasan karena keamanan dan ketertiban sosial. Akibat sosial, privasi masyarakat berkurang, lebih terkontrol secara sosial, timbul pro dan kontra tentang kebebasan individu. 7. Contoh kasus bisa dipakai sebab penggunaan AI dalam aplikasi transportasi online dan media sosial. Akibat sosial, perubahan perilaku mobilitas masyarakat, muncul pekerjaan baru seperti driver online, content creator. Interaksi sosial lebih banyak terjadi di ruang digital dibanding di ruang fisik. Dari perspektif geografi, perkembangan AI tidak terjadi secara merata di seluruh dunia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat menjadi pusat perkembangan AI karena memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan modal yang besar. Sementara itu, negara berkembang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi sehingga terjadi ketimpangan geografis dalam pemanfaatan AI. AI juga memengaruhi penggunaan ruang dan wilayah di bidang geografi. AI digunakan untuk pemetaan digital, analisis bencana alam, perencanaan kota, dan pengelola sumber daya alam.
Teknologi ini membantu manusia memahami kondisi geografi secara lebih akurat sehingga mendukung pembangunan wilayah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kewilayahan iptek dan kecerdasan buatan atau AI. Pertama, pengertian wilayah dan kewilayahan. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan membedakannya dari wilayah lain. Konsep kewilayahan digunakan untuk mengelompokkan suatu daerah berdasarkan persamaan atau fungsi tertentu. Jenis-jenis wilayah. Yang pertama ada wilayah homogen, wilayah yang memiliki kesamaan ciri, misalnya iklim, jenis tanah, atau mata pencaharian penduduk. Yang kedua ada wilayah fungsional, wilayah yang terbentuk karena adanya fungsi dan keterkaitan aktivitas seperti pusat industri, perdagangan, dan transportasi. Kedua, penggunaan teknologi atau Wi-Fi, internet, dan transportasi. Pertama, penggunaan Wi-Fi dan internet. Wi-Fi dan internet merupakan bagian dari perkembangan iptek yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Pemanfaatannya antara lain digunakan sebagai pendidikan, pembelajaran daring atau AI pembelajaran. Yang kedua ada ekonomi, seperti e-commerce dan pembayaran digital. Selanjutnya ada komunikasi sebagai media sosial atau video call. Yang terakhir ada pemerintahan sebagai layanan berbasis digital. Transportasi sebagai perkembangan transportasi modern didukung teknologi seperti aplikasi transportasi online, sistem navigasi berbasis AI seperti Google Maps dan GPS, pengaturan lalu lintas pintar, transportasi yang baik menunjukkan wilayah tersebut maju secara teknologi. Wilayah yang banyak menggunakan teknologi iptek, wilayah yang paling banyak menggunakan teknologi iptek adalah wilayah perkotaan dan kawasan industri karena kependapatan penduduk tinggi, aktivitas ekonomi dan industri padat, infrastruktur teknologi lengkap, akses internet, dan transportasi mudah. 4. Ada jenis wilayah, studi kasus Bekasi. A. Wilayah Bekasi. Bekasi merupakan bagian dari kawasan Jabodetabek dan dikenal sebagai kawasan industri besar. Wilayah penyangga ibu kota, wilayah penyangga ibu kota, wilayah dengan menggunakan internet dan teknologi tinggi. Bekasi termasuk wilayah apa? Bekasi termasuk wilayah fungsional karena berfungsi sebagai pusat industri dan pemukiman. Memiliki keterkaitan erat dengan Jakarta. Didukung transportasi seperti tol, KRL. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.